Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara sekalian, di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma yang belum pernah dia bertemu, kali ini dia akan mengunjungi, dan surat Roma adalah surat pengantar sebelum dia mengunjungi jemaat Tuhan di Roma. Jemaat Tuhan di Roma campuran antara orang Yahudi dan kebanyakan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, di ayat ke-7 ini, Rasul Paulus mengadreskan kepada siapa dia menulis surat ini. Roma 1 ayat 7 mengatakan, "Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus." Kita kalau membaca surat-surat Rasul Paulus, kita akan melihat salam, greeting, yang ditulis oleh Rasul Paulus selalu memberkati. Di awal daripada suratnya dia sudah menyapa dan memberkati, dan tidak hanya menyapa dan memberkati, tetapi juga meneguhkan identitas seseorang. Nah, saudara sekalian, ya, Allah mengasihi semua manusia, tetapi orang yang sudah percaya di dalam Kristus, yang dibasuh oleh darah Kristus, kita adalah kekasih Allah. Kita memiliki spesial kasih dari surga bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yes, Tuhan mengasihi semua orang, Yohanes 3:16. Tetapi saudara dan saya, kita spesial kasih dari Tuhan. Kita disebut kekasih Allah. Nah, Rasul Paulus ingin pertama kali sudah memberikan identitas bagi kita. Saudara, kalau kita mengenal seseorang dan kemudian kita dikenal dari masa kecil kita, alangkah senangnya kita kalau kita dikatakan, "Hei, kamu kan anaknya Bapak A yang kamu sangat dikasihi oleh bapakmu." Kan kita senang. Ada identitas, kita tidak hanya sekedar anak dari Bapak A, tetapi kita juga dikasihi oleh orang tua kita. Nah, demikian Rasul Paulus ingin mengingatkan. Rasul Paulus bisa saja menyapa umat di Roma seperti Shalom, salam umat di Roma, salam gereja di Roma. Tetapi Rasul Paulus tambahkan bahwa tidak hanya umat di Roma, tetapi umat yang dikuduskan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah identitas baru kita di dalam Tuhan, bahwa kita tidak hanya diselamatkan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah kekasih Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal ketiga, ayat pertama mengatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia." Saudara sekalian, bagi kita yang sudah mengenal Yesus, mengenal Bapa, ada kasih yang tidak diterima, tidak dikenal oleh dunia. Saudara, mari kita ingat hidup kita adalah kekasih Kristus. Oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan mengasihi kita, kita punya akses secara khusus kepada Bapa. Kita bisa memiliki keintiman dengan Bapa di surga. Kita boleh memiliki hati yang terbuka, mengeluh, meminta. Itulah kehidupan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya dikasihi Tuhan, tetapi dikatakan dipanggil dan dikuduskan. Kata dikuduskan ini artinya dipisahkan. Kita spesial, dipisahkan. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan setiap saat, kapanpun kita punya akses untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Beraudisi dengan Tuhan. Karena darah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita katakan dikuduskan, ada dua hal ingin saya sampaikan di sini, bahwa dikuduskan secara posisi rohani kita sudah dikuduskan. Secara pengalaman, kita masih mengalami dalam hal hari ke hari kita dikuduskan, dalam tingkah laku kita, dalam karakter kita, dalam hari-hari kita menjalankan kehidupan iman. Secara pengalaman kita dikuduskan hari lepas hari sampai kedatangan Tuhan Yesus. Secara pengalaman kita tidak pernah menjadi orang kudus, tetapi secara posisi dalam roh kita adalah orang kudus, dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan. Saudara, itulah identitas kita, kekasih Tuhan yang sudah dipanggil untuk dikuduskan. Mari kita hari-hari boleh menyapa sesama umat pilihan, sesama saudara-saudara seiman, tidak hanya hai jemaat Tuhan,
hai gereja Tuhan, tetapi engkaulah yang dikasihi Tuhan. Engkaulah jemaat yang dikuduskan Tuhan. Ingatkan diri kita dan orang lain bahwa kita adalah milik Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Ingatkan kami untuk saling mengingatkan bahwa identitas kami sebagai anak Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah, dan juga kami sudah dikuduskan, dipisahkan. Untuk kami hidup benar-benar semakin hari semakin benar dan semakin saleh seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.